Terutama di tengah geopolitik yang masih sangat bergejolak ini dan juga secara global ini tentunya banyak tantangan ekonomi, salah satunya adalah potensi inflasi. Ya, kunjungan kemarin saya rasa memperlihatkan komitmen Indonesia pada politik luar negeri dan juga itu berarti Indonesia mempunyai otonomi strategis untuk menentukan sendiri bagaimana kita. Karena itu berkunjung dan bertemu Presiden Xi di Beijing dan juga bertemu Presiden Joe Biden di Washington DC dan bicara dengan Presiden-elect Donald Trump adalah bagian dari upaya Indonesia untuk mengkedepankan dan menyampaikan kepentingan Indonesia bahwa kita ingin menjalin hubungan baik dengan kedua negara ini. Itu yang pertama terkait dengan geopolitik. Yang kedua dalam konteks perkembangan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ada perang dan lain-lain. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pertemuan tersebut dan juga meeting-meeting bilateral dengan berbagai negara itu sedikit banyak ingin menyampaikan, saya rasa bahwa memang ada konflik, tetapi di sisi yang lain untuk ekonomi kita harus bekerja sama dan saling membantu, baik melalui investasi ataupun melalui kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dan karena itu adalah penting bahwa ini dengan berbagai negara tersebut. Dan yang ketiga, ada soal-soal lain misalnya di luar soal geopolitik yang merupakan kita bersama. Tidak peduli apakah mereka negara-negara yang termasuk dalam negara-negara yang lebih condong kepada Amerika Serikat, yang lain condong kepada China, adalah soal misalnya soal perubahan iklim, di mana itu sangat membutuhkan kerjasama dari beberapa komitmen investasi di bidang green economy yang diperoleh oleh Presiden Prabowo dalam kunjungan ini. Dan Baik. itu yang ditekankan terus oleh Presiden kita. Baik, tapi di sisi lain kita tahu juga Pak Philips ada potensi terjadinya perang dagang jilid 2 di 2025 nanti seiring dengan kepemimpinan Presiden Trump di Amerika Serikat begitu. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu tantangan juga bagi Indonesia untuk bisa membuktikan bahwa komitmen 18,5 miliar dolar AS ini tidak sia-sia? Ya, saya kira potensi perang dagang dan lain-lain adalah bagian dari resiko yang tentu saja tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi berbagai negara di dunia. Karena itu, bukan oleh Presiden Prabowo bertemu secara bilateral baik dengan pemimpin Amerika Serikat dan pemimpin Cina. Di sisi yang lain juga memperkuat kehadiran Indonesia di forum-forum multilateral. Untuk persoalan dagang ada WTO misalnya yang mungkin bisa menjadi platform bagi negara-negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi misalnya baik Cina maupun Amerika Serikat. Ataupun mungkin bagi Amerika Serikat dan Cina bisa memanfaatkan forum-forum multilateral untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan terkait dengan perdagangan. Oleh karena itu, perjalanan kemarin yang dilakukan oleh Presiden Prabowo penting dalam konteks terus-menerus memperkuat platform-platform multilateral yang Indonesia ada di dalamnya sehingga bisa bersama-sama dengan negara lain ikut shaping kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Amerika Serikat terhadap Cina atau sebaliknya. Sehingga karena itu diplomasi dan juga hubungan internasional adalah merupakan komponen penting bagi pencapaian tujuan ekonomi Indonesia juga. Sehingga mungkin kita beruntung Presiden Prabowo adalah presiden yang menaruh perhatian besar pada soal-soal terkait dengan internasional. Karena hari ini tidak ada negara yang imun dari peristiwa-peristiwa di luar batas-batas wilayahnya. Karena itu dia harus setiap negara harus menekankan aspek-aspek internasional dalam kebijakan-kebijakan domestiknya. Di sisi yang lain menggunakan platform-platform internasional untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Dan ada banyak multilateral forum yang Indonesia sebagai negara berukuran menengah atau kalau boleh menggunakan istilah middle power yang bisa secara bersama-sama memobilisasi dan meyakinkan negara-negara yang mungkin lebih besar bahwa ada kepentingan bersama yang harus diselesaikan melalui cara kerjasama
dan tidak melalui konflik. Contohnya adalah diantaranya perubahan iklim. Sebelumnya kita pernah mengalami pandemi yang mungkin kita tidak akan bisa melaluinya kalau tidak ada waktu itu kerjasama internasional antar berbagai negara, baik dari sisi vaksin, pengaturan travel, subsidi dan seterusnya. Baik, lalu apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa dana ini bisa tepat sasaran menunjang pembangunan di negara kita? Iya, tadi seperti Mbak Aneke sampaikan, ini komitmen investasi dan tentu saja itu adalah bagian dan atau tahap awal dari keseluruhan proses yang harus dilakukan dan disiapkan oleh Indonesia. Oleh karena itu, tentu saja proses selanjutnya adalah bagaimana komitmen investasi ini dapat direalisasikan dan itu tentu saja menjadi tugas Kementerian untuk melakukan tindak lanjutnya. Fondasinya sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tentu saja sebagaimana praktek kenegaraan akan ada follow up dari kementerian baik melalui Kementerian Investasi maupun kementerian-kementerian dan lembaga terkait lainnya. Tapi juga yang penting adalah ini membutuhkan kerjasama seluruh pihak di Indonesia, bukan hanya kementerian yang terkait ekonomi, investasi tentu saja mungkin berkaitan dengan soal hukum, soal birokrasi, dan juga soal keterbukaan masyarakat terhadap investasi dari luar. Karena itu, apa Presiden Prabowo Subianto menjadi tugas bersama, terutama kementerian dan tentu saja kita sebagai warga masyarakat, baik yang ada di sektor private sectors, ataupun di sektor negara.